Pada tanggal 9 Maret merupakan perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh insan musik Indonesia. Hal itu dikarenakan pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional pun menjadi ajang apresiasi dan penghormatan kepada seluruh musisi Indonesia. Perjalanan musik di Indonesia selalu mengalami pembaruan dan menyesuaikan dengan tren terkini. Musik juga menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat sejak zaman dulu. Di video sebelumnya kita telah membahas 3 grup band tertua di Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas 3 grup band tertua selanjutnya. Yang pertama, Panbers. Panbers adalah satu nama kelompok pemusik yang merupakan singkatan dari Panjaitan Bersaudara. Kelompok musik ini didirikan pada tahun 1963 di Surabaya. Mereka terdiri dari Benny Panjaitan sebagai gitar lead dan rhythm, keyboard, piano, vokal utama dan leader, Hans Panjaitan pada gitar lead dan rhythm, keyboard, piano dan vokal, Doan Panjaitan pada bass, keyboard dan vokal, serta Asido Panjaitan pada drum dan vokal. Pada 25 Januari 1969 di Jakarta, nama Panjaitan Bersaudara resmi disingkat menjadi Panbers. Dalam perkembangannya, formasi band ini berubah dan bertambah sejak tahun 1990-an dengan kehadiran Maxi Pandelaki sebagai basis, Hans Noya sebagai gitar lead dan rhythm serta vokal, dan Henry Lamiri pada biola. Perjalanan karir Panbers yang dimotori oleh Benny Panjaitan diawali dengan kemunculan pertama mereka lewat panggung di Istora Senayan, Jakarta, pada acara Jambor Band 1970 yang membawa nama Panbers lebih dikenal luas. Pada acara tersebut, selain mereka juga ada Kus Plus dan grup band lainnya. Di sana mereka membawakan lagu mereka sendiri. Usai dari acara Jambor Band, mereka mulai kerap muncul di TVRI, satu-satunya siaran televisi yang ada di Indonesia era itu. Setelah kesempatan muncul di televisi semakin terbuka buat mereka, popularitas mereka pun mulai diperhitungkan. Keberhasilan Panbers di dunia rekaman juga merupakan salah satu awal dari kebangkitan grup band dalam dunia musik Indonesia yang di masa itu didominasi oleh penyanyi-penyanyi tunggal. Panbers telah menciptakan lebih dari 700 lagu dalam ratusan album, baik yang beraliran pop, rock, rohani, keroncong bahkan Melayu. Hampir semua lagu Panbers adalah ciptaan dari sang vokalis Benny Panjaitan. Mereka sudah membuat variasi lagu kurang lebih dalam 15 bahasa daerah Indonesia. Misalnya lagu Gereja Tua yang membuahkan piringan emas ke-9 untuk grup Panbers yang telah dibuat dalam 10 versi bahasa daerah. Hal itu menjadi salah satu kekuatan grup ini. Di samping keutuhan mereka yang tidak pernah mengalami perseteruan dan perpecahan yang mengakibatkan bongkar pasang personil. Yang kedua, Dara Puspita. Dara Puspita adalah grup musik rock and roll Indonesia yang dibentuk di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1964. Grup musik ini beranggotakan Titik Aji Rahman sebagai gitar melodi, Lis Sutisnowati Aji Rahman sebagai gitar pengiring, Titik Hamzah sebagai bass, dan Susi Nander sebagai drum. Awal terbentuknya grup ini adalah grup besar yang bernama Irama Puspita yang beranggotakan 13 gadis. Grup ini terbentuk di Surabaya dan diasuh oleh Mus Mulyadi. Namun seiring berjalannya waktu, para personil mulai hengkang sehingga Mus Mulyadi membubarkan grup asuhannya tersebut. Setelah Irama Puspita bubar, beberapa mantan anggotanya yang tetap ingin berkecimpung di dunia musik, seperti Ani Kusuma, Susi Nander, serta kakak beradik Titi dan Lis Aji Rahman, memutuskan hijrah ke Jakarta dan membentuk grup sendiri.
Popularitas dan sensasionalitas grup ini mulai terlihat setelah Titik Hamzah pada 3 April 1965 bergabung menggantikan Liz sebagai pemetik bass. Liz meninggalkan Irama Puspita selama sebulan untuk menyelesaikan sekolahnya. Ketika ia kembali, Liz justru menggantikan Ani sementara Titik Hamzah tetap dipertahankan. Keempat darah asal Kota Buaya ini mulai mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat penggemar musik di Indonesia. Tidak diketahui dengan pasti kapan nama Irama Puspita diganti dengan Dara Puspita. Namun menurut salah satu sumber, pergantian nama grup itu atas usul seorang promotor. Kenapa nama Irama Puspita diganti dengan Dara Puspita? Alasannya agar lebih enak didengar dan lebih tepat karena personilnya terdiri dari perempuan yang masih remaja atau masih muda. Keunikan yang mereka miliki saat di atas panggung adalah melakukan hal-hal yang tak dilakukan grup-grup musik pria. Di atas panggung, anak-anak Dara Puspita berani berjingkrak disertai menjerit sambil meraung-raungkan alat musiknya sampai lirik lagunya menjadi tidak terdengar. Keunikan yang mereka miliki saat di atas panggung adalah melakukan hal-hal yang tak dilakukan grup-grup musik pria. Sambutan penonton terhadap penampilan dan aksi panggung Dara Puspita tidak hanya di dalam negeri saja. Saat menggelar pertunjukan untuk penggalang dana sosial di Kuala Lumpur, Malaysia pada awal November 1967, Dara Puspita yang tampil bersama pelawak Alwi dan penyanyi Oslan Hussein dielu-elukan ribuan penonton yang berebut ingin bersalaman dan meminta tanda tangan. Grup band perempuan ini juga sudah menghasilkan album lagu yang direkam di atas piringan hitam. Lagu-lagu tersebut antara lain Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan yang Indah, Burung Kakatua, Lagu Gembira, dan Surabaya. Surabaya, di tahun 45. Yang ketiga, The Mercies. The Mercies adalah sebuah grup musik asal Indonesia yang dibentuk di Medan pada 3 Februari 1965 dan sempat populer pada era 1970-an. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian formasi. Pada tahun 1972, The Mercies beranggotakan Charles Hutagalung sebagai keyboard dan vokal, Erwin Harahap sebagai gitar dan vokal, Albert Sumlang sebagai saksofon dan vokal, Rinto Harahap sebagai bass dan vokal, dan Reynold Panggabean sebagai drum dan vokal. Awal perjalanan karir band The Mercies dimulai dari nama Watches yang menjadi cikal bakal terbentuknya The Mercies. Rizal Arsyad dan Erwin Harahap adalah dua orang selaku pendiri grup band The Mercies membentuk band yang bernama Watches di akhir tahun 1962 hingga awal 1965. Di eranya, The Mercies mengacu pada band-band luar negeri seperti The Beatles, The Bee Gees, dan The Hollies. Mereka lalu terkenal di era 1970-an dan beberapa kali berganti dan menambah personil. The Mercies tercatat telah merekam sebanyak 40 album yang dihasilkan mulai dari album pop, keroncong, pop anak-anak, dan rohani yang rata-rata sukses serta digemari masyarakat luas. Selama karirnya, The Mercies telah meraih banyak penghargaan musik. Tak tanggung-tanggung, The Mercies berhasil menyabet 6 Golden Record dan penghargaan lainnya dari Puspen ABRI. Meski secara resmi The Mercies tidak pernah disebutkan bubar, namun kini personil band The Mercies yang masih tersisa hanya Erwin Harahap dan Reynold Panggabean. Demikian pembahasan kita mengenai 3 grup band tertua di Indonesia bagian yang kedua di video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua.
Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.